Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melty Renata dengan akhiran NIM 156 dari kelas Gedung 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis portal menggunakan SAP 2000. Adapun portal yang dimaksud yaitu portal 2 dimensi dan saya ingin memakai 7 lantai. Adapun soalnya yaitu kita yang pertama harus model struktur ya, pemodelan struktur dulu. Minimal lantainya ada 5, lalu minimal bentangnya ada 4. Jadi nanti mungkin saya akan memakai 7 lantai dengan bentang 6. Lalu untuk pembebanan ada beban terpusat, vertikal horizontal, lalu ada beban terdistribusi, dan terakhir ada analisis strukturnya ya. Kita langsung aja. Yang pertama di sini saya akan new model dulu. Lalu yang diperhatikan yaitu satuannya ya. Saya lebih suka memakai satuan kilonewton. Dan di sini kalian bisa pakai grid only. Namun saya lebih suka langsung 2 dimensi frame. Ini kita select portal ya. Lalu number of story-nya atau tingkatnya. Saya mau buat 7. Lalu bentangnya tadi 6. Lalu untuk ketinggian per ininya, per lantainya itu saya buat 4. Lalu lebarnya saya buat 3 ya. Saya nggak pakai custom grid karena ini udah sesuai. Lalu di sini diperhatikan ya, kan udah jadi. Cuman di sini belum dikasih lagi frame. Kita tambahkan lagi frame dulu ya. Tuh, ini satu-satu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita select join-nya. Lalu kita ganti ke join jepit ya. Karena bangunan gedung biasanya pakai jepit. Lalu saya tidak butuh 3D-nya. Setelah udah begini, kita define materials dulu ya. Di sini udah disediain, saya akan pakai yang 4000 CAJ ini. Kalau mau ditambahkan boleh, nanti bisa disetting. Ini ada concrete, bisa disetting manual. Di sini saya akan modify aja, saya ganti namanya jadi beton. Dia memakai ini ya, kotakan 27 MPa. Lalu saya akan buat tulangannya ya. Itu saya add new material karena di sana tadi tidak ada. Terus kita akan pakai tulang besi ulir. Itu pakai ripper. Lalu saya pakai yang AN615 aja. Grade 60 ya, standar aja biasa. Saya modify, saya ganti namanya jadi baja tulangan struktur. Tidak ada yang saya ganti ya. Lalu udah. Oke lagi. Lalu kita buat ininya dulu. Frame-nya ya, kita select dulu. Untuk yang balok ya. Dari atas sampai bawah, kita assign-nya. Kita frame section. Di sini karena belum ada untuk yang balok, kita add new property. Karena ini steel, kita ganti concrete. Lalu kita rectangular. Di sini saya mau buat baloknya ukuran mungkin 30 kali 40 ya. 64, 3. Udah, lalu kita bisa cek ininya ya. Ini udah pakai baja tulangannya tadi ya kita buat, ini tidak ada yang saya ganti. Oke, ininya udah sesuai pakai beton yang kita buat tadi. Oke. Terus sekalian aja kita add new lagi. Kita buat untuk kolomnya ya. Kolomnya kita pakai 40 kali 40. 6,4. 6,4 ya. Ini juga udah sesuai. Oke. Jadi karena kita udah select frame buat baloknya ya, kita langsung ini aja. Di sini udah ada keterangannya, yang ini belum diganti ya untuk kolomnya. Kita select satu-satu. Udah ke select.
kita assign lagi frame section. Lalu di sini ada kolom yang udah kita buat tadi. Nah, ini udah ada keterangannya ya. Udah, berarti kita tinggal tambahin bebannya. Untuk itu kita ke define, kita buat dulu bebannya. Di sini saya akan hanya menggunakan beban mati aja. Bisa ditambahkan juga ada beban hidup, gempa, angin, dan lain-lain. Ini self weight-nya kita kasih 0 aja. Soalnya biar dia beban sendirinya nggak kehitung, beban bangunan sendirinya. Jadi emang benar-benar beban dari luar yang akan kita tambahkan nanti. Setelah itu ini maaf, ini tadi kita modify, kita ganti, kita modify, udah 0 ya. Oke, lalu kita bisa tambahkan bebannya di sini. Tadi diminta itu ada beban terpusatnya, vertikal horizontal. Untuk terpusat vertikal, saya akan tambahkan di frame-nya ya. Kita assign, kita frame load. Lalu kita pakai point. Karena dia beban terpusat. Gravity udah. Ini bisa diganti Z untuk ke bawah sebenarnya, tapi sama aja gravity. Lalu karena bentang saya itu 3, jadi ini saya pakai absolute. Saya pakai absolute aja ya. Bentang saya 3, saya ambil tengahnya berarti 1,5. Supaya dia dapat tengahnya, di 1,5 ini saya tambahkan beban terpusat 5 aja. Udah aku tambahan. Lalu yang horizontalnya ya. Horizontalnya kita tambahkan. Itu di assign lagi. Tapi kita di join ya. Bukan yang di frame karena kita tadi select di joinnya. Untuk berarti ngarah ke sana itu secara horizontal berarti X-nya. X-nya kita tambah 5. Udah samanya. Ini dia ke sini. Lalu yang ini kita tambahkan juga ya. Sebenarnya untuk beban horizontal itu biasanya gempa ya. Tapi karena dia kayak gitu, saya ulang biar dia ngadep ke arah sebaliknya. Ini kita kasih minus saja. Udah kan? Setelah itu kita tambahkan lagi beban meratanya. Ini saya berurutan aja ya. Frame lagi, distribusi. Lalu saya pakai absolute. Karena dia merata berarti 3. Setelah itu, ini bisa sih sebenarnya pakai ini. Ini aja 3. Saya pakai, langsung taruh di sini ya. Saya pakai 15 mungkin. Ini beban merata. Setelah itu beban segitiga sama kaki ya. Sama kaki sama aja distribusi. Lalu ini kita nolkan karena dia tidak terdistribusi secara merata ya. Lalu ini kasih 0 aja karena segitiga sama kaki itu dia tengahnya bentang ya. Berarti sama kayak yang beban terpusat tadi 1,5. Kita taruh di tengah sini. Kita taruh 15. Ya. Lalu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu kalau nggak salah kayak gini. Saya tetap pakai absolute. Ini 0. Ini 0. Dia langsung merujuk pada tengah, pada ujung ya. Jadi dia dari ujung paling tinggi ke 0-nya nanti. Jadi kita taruh bebannya di sini. 15. Nah, setelah itu trapesium. Trapesium sama. Kita pakai assign lagi, frame load, distribusi lagi. Tapi bedanya dia memang hanya 3, lalu yang ini 0. Trapesium tuh jadi untuk saya sendiri itu perhitungannya kan tadi bentangnya 3. 3 saya bagi 4 itu dapat 0,75. 0,75 di sini. Lalu ini 0. Lalu ini 0,75 dikurang 3 itu dapat 2,25. Saya taruh di sini aja 15.
ini ya, temukan 3 ternyata di akhir. Sebentar. Distribusi 3. Nah, udah sampai ujung kan. Terus setelah itu udah ya, udah kelar, kita menghitung analisisnya. Analisisnya ada deformasi, momen gaya geser gaya aksial, reaksi tumpuan. Kita run analisis, tapi sebelumnya kita save dulu ya. Untuk save-nya, saya sementara save ini dulu aja. Ini tadi yang saya uji coba. Nih, di save. Setelah itu kita run analisis. Oh iya, sebentar, maaf ya sebelumnya. Untuk run analisisnya, kita lihat dulu di sini ada modal ya. Modal ini do not run aja. Soalnya kita cuma mau lihat beban matinya aja. Tadi udah kita masukkan. Udah kelihatan kayak gini. Lalu kita mau lihat beban aksialnya ya. Ini beban aksialnya dari atas ke bawah tuh dia makin banyak ya ke bawah, makin banyak bebannya. Lalu ada gaya lintangnya ya. Gaya lintangnya seperti ini. Ini beban terpusat tadi yang udah kita masukkan. Di sini segitiga ya kalau nggak salah. Ya, setelah itu kita lihat momennya. Momennya yang kayak gini. Nah ya, di samping ada. Aduh, maaf ya. Lalu setelah dilihat, lalu yang joinnya, tumpuannya. Ini ada kanan kiri ya, benar. Kalau mau melihat ininya lagi, bisa pakai ini. Ini ada yang merah ya, tapi semuanya oranye. Jadi distribusinya secara merata ya, cuma 2 ini. Terus kalau mau yang jelas sih kita bisa Ctrl+T. Di situ lengkap, kita bisa checklist. Maaf ya, kita checklistnya yang ini aja, analisis resultnya ya. Ini juga bisa. Oke, di sini nanti kelihatan jelas ada apa aja ya beban-bebannya. Ini ada banyak macam-macam. Ada joinnya, ada frame-nya. Nanti bisa dipindahkan ke Excel juga. Udah, baik, itu saja. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.